warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizdiani Fatimah, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang hermeneutika hadis dalam buku Dr. Phil Sohiron Samsudin MA. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas tentang apa sih hermeneutika hadis itu. Hermeneutika hadis itu memiliki arti menjelaskan ataupun mentafsirkan sebuah hadis yang belum jelas maknanya. Adapun di dalam buku Dr. Phil Sohiron Samsudin MA ada 6 tokoh yang membahas tentang hermeneutika hadis. Yang pertama yaitu Fadlur Rahman, yang kedua Muhammad Al-Ghazali, yang ketiga Muhammad Syahrur, yang keempat Ahmad M. Abawu Emrat, yang kelima Syuhadil Ismail, dan yang keenam adalah Yusuf Bodrawi. Adapun konsep sunnah menurut Fadlur Rahman, hadis dalam kapasitasnya sebagai faktor sejarah dalam transmisi sanad hingga munculnya pembukuan hadis secara besar-besaran. Mula-mula tidak terdapat permasalahan berkaitan dengan hadis Nabi. Kemudian setelah muncul pemalsuan hadis, sehingga para ulama melakukan penyelesaian hadis-hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Rahman, ada 2 arti sunnah yang saling berkaitan, namun harus dibedakan. Sunnah berarti perilaku Nabi, dan karenanya ia mendapat normatifnya. Dalam hal ini, sunnah Nabi harus dipandang sebagai konsep teladan, dalam artian konsep teladan bagi umat-umat Nabi Muhammad, dan juga hadis ini sebagai pedoman bagi umat-umat Nabi Muhammad dan juga sebagai konsep pengayoman. Yang kedua yaitu sepanjang tradisi ataupun perilaku Nabi tersebut berlanjut, maka kata sunnah ini juga diterapkan kepada generasi-generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hermeneutika hadis menurut tokoh Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 5 kriteria untuk menguji kesohihan sebuah hadis. 3 berkaitan dengan sanad dan yang 2 berkaitan dengan matan hadis. Yang berkaitan dengan kriteria matan yaitu sebuah hadis harus diriwayatkan oleh seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas, kemudian sebagai seorang yang teliti dan pemahaman yang luas. Pada konteks ini, perawi disebut dobit. Selanjutnya yaitu hadis harus diriwayatkan oleh para perawi yang berkepribadian baik, dalam artian bertakwa kepada Allah. Seorang perawi harus menolak semua yang berkaitan dengan pemalsuan hadis. Pada konteks ini, perawi disebut adil. Yang ketiga yaitu serangkaian. Serangkaian maksudnya adalah kedua kriteria itu harus ada dalam diri seorang perawi. Jika salah satu atau kedua kriteria tersebut tidak terdapat pada salah seorang perawi tersebut, maka hadis tersebut bisa ditolak kesohihannya. Adapun kriteria selanjutnya yaitu mengenai matan hadis. Matan hadis tidak syadz, maksudnya salah seorang atau beberapa periwayatannya bertentangan dengan periwayatan yang dilakukan oleh orang yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya. Yang kedua yaitu matan hadis mengandung ilat qadhihah, yaitu catat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwayatannya. Yang ketiga yaitu hermeneutika hadis Syuhadi Ismail. Adapun langkah-langkah dalam meneliti hadis dari aspek matan, Syuhadi Ismail mengajukan langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis melalui 4 langkah. Adapun langkah yang pertama yaitu melalui bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya. Yang pertama yaitu jawami al-kalim ataupun ungkapan singkat dan padat maknanya. Contohnya seperti hadis tentang mahram karena sesusuan. Sesungguhnya sesusuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran atau keturunan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan dari Aisyah. Maksud dari hadis tersebut bahwa teks tersebut penjelasan dari Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 23, dan hadis itu menjelaskan bahwa kemahraman atas dasar sesusuan memiliki kedudukan yang sama dalam mahram
adanya pemahaman secara tekstual dan menunjukkan Islam secara universal. Yang kedua yaitu bahasa tamsil ataupun perumpamaan, bisa dikatakan sebagai perumpamaan. Contohnya seperti hadis persaudaraan atas dasar iman. Maksudnya adalah bahwa teks matan hadis yang bersifat tamsil menekankan bahwa persaudaraan antara muslim terikat oleh kesamaan iman dan itu bersifat universal. Selanjutnya yaitu ungkapan simbolik. Contoh hadis yaitu khususnya orang mukmin dan orang kafir. Orang yang beriman itu makan dengan satu usus. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ahmad. Dari Umar. Maksud dari hadis tersebut bahwa ususnya orang yang beriman berbeda dengan ususnya orang yang jahil. Dalam anatomi tubuh manusia tidak dibedakan dengan iman. Dengan demikian hadis tersebut hanya merupakan ungkapan simbolik semata dan itu harus dipahami secara kontekstual karena perbedaan usus dalam matan hadis menunjukkan bahwa sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat Allah termasuk dalam hal makan. Selanjutnya yaitu bahasa percakapan. Contohnya adalah hadis amalan yang utama. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang lebih disukai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Matan hadis yang dikutip memiliki makna bahwa amalan itu benar bermacam-macam. Jadi yang dimaksud dengan bahasa simbolik yaitu hadis yang dihasilkan dari percakapan para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ungkapan analogi. Hadis tentang warna kulit anak dengan ayahnya. Matan hadis dalam bentuk analogi menyatakan bahwa ada kesamaan ras yang diturunkan oleh manusia dengan unta. Terjadinya perbedaan warna kulit yang berasal dari nenek moyang bagi anak tersebut dan hadis itu bersifat universal. Langkah yang selanjutnya yaitu dilihat dari kandungan hadis yang dihubungkan pada isi Nabi. Contohnya seperti hadis Nabi tentang cara Nabi Muhammad berbagi. Selanjutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi ataupun sedang berkembang. Langkah yang keempat yaitu dengan melihat hadis yang saling bertentangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan saya di atas bahwa Syuhadi Ismail dalam hermeneutika hadis hanya fokus kepada matan hadisnya saja. Akan tetapi Syuhadi Ismail tidak menafikan bahwa antara sanad dan matan itu sama-sama penting dalam sebuah metodologi dalam memahami sebuah hadis. Selanjutnya yaitu hermeneutika hadis Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur dalam pemikirannya bertolak belakang dengan landasan metodologis, apalagi dalam metode memahami sebuah Al-Quran. Ia menjadikan linguistik sebagai dasar pandangannya. Karena di samping ia sebagai ahli teknik sipil, ia juga sebagai ahli filsafat bahasa.
tunggalnya, seperti Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, sementara hadis, tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Salah satu contohnya adalah hadis istri sujud kepada suami. Hadis ini bersifat tunggal atau dalam terminologi ilmu hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis ahad. Salah satu yang mengusik abau elfat ataupun yang membuat dirinya menjadi janggal yaitu tentang hadis boleh sujud kepada suami, yaitu sebenarnya hal ini terjadi ketika para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah para sahabat tersebut sujud kepada Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, tidak boleh. Hermeneutika yang diusung Abau Elfat adalah hermeneutika negosiasi, di mana dalam memahami sebuah teks dan menafsirkan suatu fenomena terjadi dialog ataupun dialektika, kontinuum antara teks, pembaca, dan realitas. Selanjutnya yaitu hermeneutika hadis menurut Yusuf Qadrawi. Adapun metode memahami hadis menurut Yusuf Qadrawi ada 8. Yang pertama yaitu memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa memahami hadis itu sesuai petunjuk Al-Quran? Dikarenakan Al-Quran itu memiliki posisi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu memahami hadis-hadis yang setema. Selanjutnya yaitu penggabungan ataupun penterjihan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. Metode yang selanjutnya yaitu memahami hadis sesuai dengan latar belakang terjadinya situasi ataupun kondisi dan tujuan. Metode selanjutnya yaitu membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sarana yang tepat. Metode yang keenam yaitu membedakan antara ungkapan hakikoh dan majaz. Selanjutnya yaitu membedakan yang goib dengan yang nyata. Dan metode yang terakhir yaitu memastikan makna kata-kata dalam sebuah hadis. Demikianlah hermeneutika hadis dalam buku Dr. Pil Sahirun Samsudin MA. Semoga dengan memahami hermeneutika hadis